Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel ini bersama saya Radian. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang produk digital lagi ya, teman-teman. Dan kemarin kalau kita udah mengenal bagaimana cara membuat produk digital, sekarang kita akan coba bahas beberapa jenis produk digital yang bisa teman-teman bikin dan kemudian teman-teman jual sendiri gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada banyak banget macamnya. Cuman untuk sekarang saya akan coba jelaskan produk-produk digital yang memang uh, proses produksinya tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi dalam arti mudah dan sederhana, udah bisa dijual gitu. Nah, ini teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri ke dalam bisnis online-nya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk jualan produk digital gitu ya, atau memulai bisnis produk digital bisa. Oke. Uh, yang pertama, produk digital yang bisa teman-teman buat adalah berupa e-book atau electronic books. Buat teman-teman yang mungkin masih belum familiar dengan produk digital yang satu ini, e-book itu semacam buku tapi nggak ada fisiknya. Jadi teman-teman tuh cuman bisa lihat tampilannya doang gitu ya. Jadi bisa melihat tampilannya tapi nggak ada fisiknya. Dan biasanya eh, nggak banyak gambar biasanya kalau misalnya ebook ini ya, kayak novel lah, cuman isinya tentang sharing-sharing ilmu atau sharing-sharing dari pengalaman pribadi seorang yang mau sharing gitu ya, mastah lah istilahnya kayak begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh sukanya nulis gitu ya dan suka berbagi lewat tulisan, maka ebook ini adalah salah satu produk digital yang bisa jadi solusi buat teman-teman untuk dijual, untuk dijadikan bisnis gitu ya. Karena di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang haus ilmu, yang haus akan sesuatu bacaan gitu ya, ilmu ya bebas, ilmu apa aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tuh suka masak misalnya kayak gitu, terus teman-teman suka berbagi resep tulisan di Instagram misalnya atau di Facebook gitu ya. Nah, terus ada yang pengen bikin ebook dong atau bikin buku dong, ya udah coba aja bikin dulu kan kumpulan resep masakan misalnya kayak begitu, bisa aja. Jadi orang bisa niru resepnya dari ebooknya teman-teman gitu ya. Nah, ebook ini sendiri paling sering dibagikan secara gratis, tapi ada juga kok yang dibeli itu ada. Jadi teman-teman bebas mau memakai strategi yang mana aja untuk produk digital yang ebook ini. Eh, Kalau misalnya teman-teman merasa oh aku cocoknya ebook ini kasih gratis aja karena aku memang dapat ilmunya juga gratis misalnya kayak gitu, boleh. Atau misalnya teman-teman pengen idealis nih, aku udah belajar capek-capek 7 tahun 10 tahun dari ilmu ini, terus aku masa sharingnya gratis gitu ya, boleh juga dikasih jadi berbayar, nggak masalah. Dua-duanya bisa dilakukan, terserah teman-teman. Sesuaikan strategi aja gitu ya. Lanjut, yang kedua adalah template design. Nah, kalau misalnya teman-teman di Instagram gitu ya sering lihat akun-akun publik atau mungkin akun-akun jualan yang feeds-nya nyambung atau feeds-nya tuh sama, senada gitu ya warnanya. Nah, itu bisa jadi mereka ada dua opsi. Kalau nggak beli template design, mereka punya tim desain sendiri. Nah, kalau teman-teman tuh masih sendirian gitu ya, Superman istilahnya, uh, terus pengen bikin sesuatu gitu ya yang untuk bantu UKM-UKM misalnya yang bisnis online di Instagram, dan teman-teman jago desain, bisa bikin template desain kayak begitu. Jadi teman-teman bisa ada dua opsi juga, jadi bisa dikasih gratis, mungkin ya sekitar kalau misalnya teman-teman bikinnya ada 20 template misalnya gitu ya, dikasih 2 template gratis, sisanya bayar misalnya kayak gitu bisa. Atau semuanya dibikin berbayar juga bisa, nggak masalah. Nanti juga ada template desain dari saya, nanti eksklusif launching hanya di website thebastah.my.id, itu namanya Pro Target Template. Nanti teman-teman tunggu aja launchingnya kapan ya. Pokoknya itu ratusan bahkan ribuan mungkin, nggak, saya lupa, pokoknya ada deh namanya Pro Target Template, nanti tunggu aja ya. Itu template desain lah intinya kayak begitu. Terus yang ketiga adalah video pembelajaran. Nah, menurut saya ini yang kalau saya pribadi video pembelajaran ini favorit karena dari sinilah saya memulai bisnis online gitu ya. Jadi saya belajarnya dari video pembelajaran gratis waktu itu di namanya, astagfirullahaladzim lupa lagi namanya, adalah pokoknya nanti ya saya tulis di ini atau cek aja di video-video saya sebelumnya tuh udah ada. Saya pernah cerita itu. Nah, di situ saya belajar gitu ya dari
video pembelajaran gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau sharing sesuatu bisa juga lewat video kayak begini gitu ya. Dan nggak perlu ribet-ribet edit, nggak perlu ribet-ribet harus punya studio segala macam, cukup pakai handphone dan tripod. Saya rasa udah cukup, pakai lampu gitu ya, udah selesai. Kayak begini nih, ini kan video sederhana sebenarnya, dari handphone doang, pakai tripod, terus ada lampu, udah beres. Nggak perlu studio, nggak perlu nggak perlu banyak modal dulu lah untuk awal-awal. Gunakan apa yang kita punya aja dulu, nggak masalah juga kan. Atau yang penting tuh isinya, bukan objeknya, gimana ya maksudnya, bukan tampilannya gitu, bukan covernya doang kita bikin gitu, tapi kan kita bikinnya isinya, gimana kita bisa mendeliver sesuatu yang berisi kepada penonton gitu ya. Kalau di video pembelajaran ini sih menurut saya yang ribet tuh di awal, karena mesti bikin video yang banyak gitu ya, rangkaian video yang banyak, terus tapi udah setelah itu udah gitu loh, prosesnya udah selesai, tinggal promosi doang gitu loh. Orang beli, orang pengen lihat, beli, udah kita dapat duit sekali bikin doang gitu. Terus ini yang lebih advance sedikit, teman-teman bisa bikin software atau tools. Nah, kalau di bisnis online tuh banyak tuh produk-produk digital yang bentuknya software atau tools. Untuk WhatsApp ada namanya WBS Pro, itu udah pernah saya promoin juga, WBS Pro. Terus untuk Instagram apalagi banyak banget, ada Instagenic, ada Gramshoot, ada banyak lah pokoknya lah. Dua itu yang pernah saya pakai gitu ya, Gramshoot sama Instagenic. Yang terfavorit sih menurut saya Gramshoot, karena sampai sekarang masih update, supportnya cakep banget. Nah, teman-teman bisa juga pakai kayak gitu. Atau yang sederhana apa ya, mungkin tools buat edit foto misalnya kayak begitu, bebas aja, bisa aja. Aplikasi kan banyak tuh, aplikasi buat edit foto ya kan, bisa juga teman-teman pakai di situ. Terus apalagi ya, teman-teman kalau misalnya jago programming, jago bikin software, bisa tuh coba-coba bikin misalnya apa ya, kira-kira apa ya yang masalah apa ya yang ada di marketku nih ya, yang bisa aku bikin solusinya lewat software yang akan aku bikin gitu. Bisa kayak begitu, gak masalah juga kan ya. Coba gratis aja dulu gitu, gak usah bayar, bisa aja. Terus apalagi ya tadi, apa, software, video pembelajaran, ebook, template desain. Sebenarnya ada banyak lagi, kayak plugin, bisa plugin WordPress, tema website boleh. Apalagi ya, itu banyak banget. Jasa juga termasuk. Jasa, kalau menurut saya jasa tuh produk digital juga sih. Jasa admin akun Instagram, nah produk digital nggak? Karena kita menyediakan jasa tapi digital gitu ya, bukan kayak jasa GoClean misalnya. GoClean kan datang ke rumah, GoFood datang ke rumah. Kalau jasa admin akun kan nggak perlu orangnya hadir gitu, cukup kasih ini aja, akun Instagramnya, udah tinggal diadminin sama orang gitu. Jasa CS juga ada gitu ya, banyak banget, teman-teman bisa pakai. Yang mana yang lebih cocok dijual, kalau menurut saya sih tergantung audiens dan kemampuan teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman jagonya dinulis kayak tadi misalnya, terus ada kita tanya lagi tuh ke audiensnya, kayak yang kemarin, video kemarin kan kita tanyain tuh kira-kira audiensnya mau yang mana, apakah video atau bentuknya tulisan. Kalau misalnya mereka pengen video dan kita bisanya tulisan, nah ini agak tricky nih kalau misalnya mau gitu ya. Bisa pakai video tapi nggak ada muka kita gitu ya, cukup tulisan aja yang dibikin, atau kita bisa nulis dulu, nulis terus teksnya kita bacain. Nah, bisa juga kayak begitu. Jadi istilahnya nggak ada muka kita, tapi ya win-win solution lah ibaratnya. Kita nggak perlu bikin video yang ribet, kita cukup nulis terus rekam, udah. Bisa juga kayak begitu kan, nggak masalah. Yang penting tuh ini teman-teman, kitanya ngerjainnya enak, terus si market juga nerimanya enak gitu loh. Jadi dua-duanya bisa saling ketemu lah gitu. Apalagi ya, oh iya, kalau misalnya teman-teman tuh pengen nyoba-nyoba gitu ya, belajar jualan produk digital, saya ada rekomendasi tempat yang cocok untuk teman-teman bisa memulainya. Namanya Jual Lagi. Itu adalah sebuah istilahnya bukan platform juga sih sebenarnya, ya tempat lah ya, sarana untuk teman-teman mempunyai 10 produk digital yang bisa dijual lagi, dan itu
keuntungannya 100% buat teman-teman gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih, aduh aku nggak bisa bikin apa-apa gitu ya, nggak punya pengalaman, gaptek segala macam, jual lagi adalah solusinya. Karena itu di situ udah lengkap banget. Jadi mulai dari produknya udah ada, terus halaman untuk bikin promosinya udah ada, terus template-nya juga udah ada. Jadi teman-teman bisa ganti sesuai dengan brand teman-teman sendiri, boleh, bisa diganti, gonta-ganti bebas karena lisensinya PLR. Nanti kita bahas lisensi PLR itu apa ya. Terus juga udah disediain, misalnya teman-teman gak punya website nih, kan kalau kemarin saya bilang kalau misalnya pengen lebih trusted, ada websitenya atau landing page. Nah kalau dijual lagi teman-teman nggak, kalau misalnya teman-teman nggak punya website, dijual lagi udah disediain tuh website sendiri. Jadi teman-teman bisa jualan tanpa website tapi pakai jual lagi bisa. Dan itu juga buat teman-teman gitu loh. Hasilnya juga buat teman-teman, profitnya 100% buat teman-teman. Jadi nggak perlu takut diambil sama vendor, nggak perlu. Dan ini udah trusted banyak banget. Saya udah sering beli produk yang dari jual lagi nih, punya Mas Aditya Tri gitu ya. Jadi nggak usah khawatir bakalan diambil, ditilep duitnya karena nggak mungkin gitu ya. Karena Mas Adit tuh full supportnya gila-gilaan lah kalau untuk jual lagi nih. Saya lihat itu udah bener-bener bagus banget. Sampai Mas Adit itu dijual lagi tuh sampai ngasih fasilitas nih buat teman-teman yang pengen punya jual lagi ya. Itu dikasih webinar live tentang gimana caranya jual produk digital dijual lagi. Tuh enak banget, udah diajarin semuanya lengkap, teman-teman udah tinggal promosi aja, praktekin apa yang Mas Adit bilang, dijual lagi, udah selesai. Gampang banget kan kalau pengen punya produk digital. Jadi teman-teman tuh nggak perlu inilah istilahnya duduk doang gitu ya, nonton videonya, praktekin apa yang dibilang di videonya, udah selesai. Jadi teman-teman ya, asal konsisten praktek, konsisten ngikutin, dan konsisten tanya gitu ya. Jangan cuma tanya tapi nggak ada praktek, atau praktek doang nggak ada nanya, juga salah gitu ya. Jadi dulunya harus imbang ya teman-teman. Nanti link jual lagi kalau misalnya teman-teman mau ikut, mau beli, ada di deskripsi dan juga di pinned comment. Itu dijualnya sampai tanggal 19 Januari teman-teman, harap diingat 19 Januari itu ada promonya. Kalau misalnya mau ikut silahkan, dan itu juga ada bonus dari saya, silahkan dicek aja nanti di link di bawah ya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton teman-teman. Dan kalau misalnya ada kritik saran tentang channel ini silahkan. Kalau misalnya ada request mau dibikin video apa lagi, boleh tulis aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.